Jadi, sebelum kita membuka acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita, memulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kita buka acara dengan pembacaan tilawatil Quran. Next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi alhamdulillah semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik semuanya, para hadirin sekalian, para dokter, Akang Teteh dan teman-teman semua, selamat datang di kajian Ramadan DKM Ashifa RSHS, di mana di sini alhamdulillah kita akan membahas tentang salah satu topik yang cukup menarik ya, yaitu adalah nutrisi yang ideal saat puasa, di mana seperti yang kita tahu bahwa puasa itu bukanlah suatu ibadah yang bisa main-main, perlu persiapan baik mental maupun fisik. Nah, salah satu persiapan fisik yang perlu kita lakukan adalah persiapan nutrisi yang baik. Oleh karena itu, gimana sih caranya biar kita bisa mempersiapkan nutrisi kita dengan baik di bulan Ramadan seperti ini, biar nanti ketika kita berpuasa itu, kita bisa maksimal berkegiatan, bisa maksimal juga ibadah lainnya, tidak lemas, dan masih bisa tetap produktif. Nah, insya Allah hari ini akan kita bahas tentang bagaimana sih caranya menjaga nutrisi agar ideal di bulan puasa seperti ini. Untuk topik pada sore hari ini, insya Allah akan dibawa oleh Dr. Gaga Irawan Nugraha, di mana bisa dilihat beliau tempat tanggal lahirnya itu di Bandung 5 Maret 1974 dan pekerjaannya adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Bisa dilihat juga organisasi beliau yaitu Ikatan Dokter Indonesia sebagai anggota, Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia PDGKI sebagai Ketua Cabang Jawa Barat, Indonesian Society Study of Obesity ISSO sebagai Vice President, dan Asia Oceania Association for the Study of Obesity ASO, di mana berperan sebagai Executive Board. Bisa dilihat juga pendidikannya, S1-nya di FKU 4 tahun 99, S2-nya di FKUI tahun 2002, dan spesialis gizi kliniknya itu di KIGK 2005 dan S3-nya itu di FKU 4 tahun 2011. Berikut ada kontak email, Instagram, dan YouTube-nya. Baik, tanpa menunda waktu lagi, dipersilahkan kepada Dr. Gaga untuk tempat dan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ini adik-adikku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi. Saya sudah lama sekali tidak main ke Ashifa. Dengan adik-adik sekalian pada kesempatan di bulan Ramadan tahun kedua
Ramadan yang di masa pandemi. Mungkin saya ingin tahu juga yang hadir ini kebanyakan koas, mahasiswa kedokteran, atau juga ada masyarakat umum? Kebanyakan koasidok tapi terbuka untuk umum. Baik. Ya. Jadi kita sudah hari keberapa ini puasanya, malah Hari ke-17 tuh kalau tidak salah. 17. Oke. 17 hari ini menuzul Quran ya. Kita akan bahas tentang bagaimanakah caranya agar puasa kita bisa tetap optimal di tengah pandemi. Jadi kita tetap sehat, kemudian juga eh, puasa kita tetap optimal, tidak lemas, tetap bugar. Ya. Insya Allah kita diskusi sama-sama. Saya akan mempresentasikan uh, apakah sudah terlihat? Sudah, dokter? Sudah dong. Alhamdulillah. Ini merupakan saat yang tidak terbayangkan sebelumnya ya, kita bersilaturahmi, pengajian gitu ya, tapi melalui Zoom ya, di saat-saat sebelumnya. Mudah-mudahan meskipun kita melalui Zoom tidak mengurangi arti dari manfaat dari acara ini. Tetap sehat dan aktif saat Ramadan di masa pandemi. Jadi kita itu sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ini akan berakhir kapan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan agar kita bisa tetap selamat di tengah pandemi ini. Ya. Karena penularan COVID-19 kita sudah mengetahui sama sudah banyak di mana-mana, yaitu dengan terutama dari droplet dan aerosol dari saluran nafas dan mulut. Itu bisa microdroplet itu bisa terbawa oleh angin ya, apalagi di orang ber-AC kita hati-hati. Karena itu sebaiknya kalau di ruangan ya dibuka saja jendelanya. Jangan lupa terutama agar droplet dan aerosol itu tidak kemana-mana harus menggunakan masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan karena droplet dan atau dari aerosol itu akan menempel di berbagai benda sekitar manusia. Sehingga untuk menghindari penularan maka kita harus sering mencuci tangan, sering memakai masker. Jangan lupa meskipun ini mahasiswa kedokteran kebanyakan terapkan 5M, dan mungkin juga ada yang masyarakat awam yang ikut ya. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Salah satu faktor yang paling khawatirkan dari masa pandemi ini adalah tentang imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama usia, makin muda makin rentan, makin tua makin rentan. Balita itu paling rentan. Dan juga lansia, makin tua usianya makin rentan terkena COVID. Atau daya tahan tubuhnya makin rentan terhadap COVID. Jadi kalau terinfeksi, lebih mungkin menjadi berat pada balita dan terutama orang tua. Yang kedua, penyakit penyerta. Yang memiliki penyakit penyerta ini juga rentan untuk menjadi berat kalau terkena COVID. Nanti kita bahas contohnya. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jadi istirahat ini tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh juga kekurangan. Mau kurang tidur terus, imunitas menurun. Tetapi sebaliknya kalau tidur kebanyakan juga akan menyebabkan
daya tahan tubuh turun. Kemudian kebiasaan buruk atau merokok itu juga menyebabkan daya tahan baseline dari immunity itu akan rendah. Itu kita menghindari kebiasaan merokok. Yang berikutnya aktivitas fisik itu harus tetap dijaga. Kalau kita terlalu immobile itu juga menyebabkan daya tahan tubuh turun. Sebaliknya, kalau terlalu aktif lari berpuluh-puluh kilometer sampai kelelahan juga menyebabkan imunitas turun. Dan yang terakhir nutrisi. Ini juga harus kita perhatikan dan ini akan lebih banyak membahas hal tersebut. Ini salah satu contoh dari nutrisi. Jadi dari beberapa riset ditemukan bahwa terdapat korelasi antara kadar vitamin D di dalam serum dengan kematian karena COVID-19. Ternyata kalau orang itu mengalami insufisiensi atau defisiensi, maka angka kematian karena COVID-19 meningkat sangat tinggi dibanding dengan yang normal. Kalau yang normal, kematian karena COVID hanya 4,1%. Yang insufisiensi, vitamin D 87,8. Yang defisiensi lebih tinggi lagi, 28,7. Itu batasnya ya. Jadi yang defisiensi itu di bawah 30. Microlight. Di bawah 30, antara 20 sampai 30. Di bawah 20 itu defisien. Kalau tidak salah, saya harus catat. Nah, ini berkaitan dengan obesitas. Jadi selalu yang dibahas tentang penyakit penyerta itu adalah hypertension, ya. Kemudian kelainan jantung, cardiovascular disease, kemudian diabetes. Ternyata ketika COVID kemudian masuk ke Amerika di sekitar bulan Februari, terutama di kota New York, di bulan April dilaporkan bahwa banyak kematian yang terjadi di kota New York yang disebabkan atau berkorelasi dengan indeks massa tubuh yang tinggi. Di New York itu banyak sekali orang yang obes. Sehingga banyak orang yang obesitas kemudian meninggal karena COVID-19. Makanya kemudian dilaporkan di bulan April 2020, obesitas merupakan salah satu faktor risiko yang meningkatkan mortalitas dari COVID-19. Ini dari Organisasi International World Obesity yang menyebutkan bahwa di negara yang populasinya lebih dari 50% overweight, maka kematiannya menjadi 10 kali lipat. Jadi obesitas merupakan salah satu faktor risiko yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas COVID-19. Jadi sebenarnya hubungan antara nutrisi dan imunitas itu adalah yang pertama apabila kita mengalami malnutrisi energi protein, jadi orang kekurangan gizi itu imunitasnya akan turun. Yang kedua, kalau mengalami defisiensi vitamin mineral, salah satunya tadi contohnya yang disebutkan hubungan antara kadar vitamin D, itu kan berarti mengalami defisiensi vitamin D, itu ternyata menyebabkan imunitas menurun, sehingga kemudian angka mortalitas menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, karena obesitas. Kalau orang mengalami obesitas, maka imunitas menurun. Sehingga kemudian angka kematian karena COVID juga meningkat karena obesitas. Jadi memang makan minum itu tidak boleh melampaui batas sebagaimana disebutkan dalam surat A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ya A'raf 31.
Bahkan dalam surah Toha itu disebutkan, makan minum jangan melampaui batas, sesungguhnya murka Allah pada orang-orang yang melampaui batas. Jadi memang kuncinya adalah pada keseimbangan. Kita harus mengetahui batas dari makanan minuman yang kita konsumsi. Jangan tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh juga kurang. Nah, jadi yang kita konsumsi itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air dengan jumlah yang cukup. Bila berlebih, maka akan menyebabkan obesitas yang diikuti dengan kelainan metabolik. Atau bila kurang, akan menyebabkan defisiensi dan malnutrisi, gizi kurang dan undernourished. Jadi sama-sama tidak boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 31 tadi. Jangan melampaui batas. Batas itu ada batas maksimum dan batas minimum. Lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ya. Untuk menjaga agar asupan nutrisi kita tidak berlebih dan tidak kurang, maka dikenal dengan gizi seimbang. Ini definisi dari Kementerian Kesehatan, ya. Yaitu gizi seimbang itu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah. Jadi gizi seimbang itu ternyata aspeknya luas, bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga mencakup keberagaman pangan yang untuk dimakan, mencakup juga aktivitas fisik yang harus dijaga, perilaku hidup bersih, dan berat badan yang normal. Berat badan ini merupakan satu indikator yang paling kasar dan mudah diukur bagaimana status gizi seseorang, apakah overnutrition atau undernutrition. Nah, pada saat kita puasa Ramadan, maka sebaiknya kita tetap memperhatikan gizi seimbang tersebut. Namun beberapa catatan pada saat Ramadan itu diharapkan kita dalam diet selama Ramadan itu tetap menjaga karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Tambah air yang cukup. Kemudian air itu dicukupi dengan 30 cc per kilogram berat badan. Usahakan jumlah protein, vitamin, mineral tetap tercukupi sesuai angka kecukupan gizi. Jadi kalau energi yang berasal dari karbohidrat dan lemak boleh defisit. Namun dijaga agar protein, vitamin, mineral tetap terjaga, tidak boleh kurang. Catatan lainnya selama puasa Ramadan, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung fruktosa untuk meningkatkan cadangan glikogen. Glikogen ini menjadi sumber energi kita selama puasa. Nah, untuk yang berpuasa hati-hati ya, ada beberapa isu penting, terutama untuk penderita diabetes mellitus. Itu hati-hati ketika berpuasa, konsultasikan dengan dokternya. Apalagi yang mengkonsumsi obat, karena bisa jadi malah terjadi hipoglikemia. Air harus cukup. Kemudian untuk penderita hipertensi juga air harus cukup, karena kalau air kurang malah terjadi hipertensi. Tensinya malah jadi naik. Ya. Begitu juga dengan penderita hiperurikemia. Asam urat itu akan lebih mudah dibuang kalau kita mengkonsumsi atau minum cukup air. Ketika minum air kurang, maka asam urat tidak mudah untuk terlarutkan, terdilusi, sehingga kemudian akan mengendap di sendi, ya, yang kemudian kita kenal dengan penyakit gout. Gitu ya.
Atau yang ditakutkan sebetulnya ketika mengendap di ginjal, sehingga kemudian akan terjadi insufisiensi ginjal dalam jangka waktu tertentu. Untuk anak, yang harus dipahami bahwa puasa untuk anak-anak yang sedang tumbuh antara usia 0 sampai dengan 19 tahun itu adalah masa pertumbuhan. Sebaiknya tetap dijaga agar tidak terjadi defisiensi protein, terutama vitamin dan mineral juga tetap dijaga. Karena itu untuk anak sebaiknya sebelum dan sesudah tarawih itu tetap harus ada camilan yang lain selain makanan nasi dan lauk pauk. Bagaimana dengan ibu hamil? Nah, ibu hamil tergantung. Kalau memang sebelumnya ibu ini berat badannya kurang, indeks massa tubuh kurang dari 18,5 ketika awal hamil, dan kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan rencana, maka sebaiknya saya sangat menyarankan untuk tidak usah puasa. Dan juga agama secara hukum fikih juga membolehkan orang ibu hamil tidak berpuasa. Kecuali kalau berat badan ibunya sudah ideal, dari sebelum hamil ideal, kemudian kenaikan berat badan selama hamil juga sesuai, maka boleh dicoba untuk berpuasa. Sedangkan untuk ibu menyusui, sebaiknya diperhatikan menyusuinya berapa bulan. Kalau ibu menyusuinya terutama untuk ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, yang artinya asupan nutrisi bayi itu sangat tergantung dari ASI. Hanya ASI sebagai satu-satu sumber nutrisi, maka saya menganjurkan sebaiknya tidak usah puasa. Ganti saja dengan fidyahnya di hari raya. Untuk lansia yang diperhatikan adalah lansia itu kadang memiliki semangat yang tinggi untuk tetap berpuasa, namun kemudian karena ambang rasa lapar dan hausnya kurang, jadi malah menjadi malnutrisi karena puasa. Jadi harus tetap dijaga. Yang harus diperhatikan selama puasa agar kita tetap bisa bugar dan juga imunitas tidak menurun adalah makan 4 sehat. Yang terdiri dari bahan makanan sumber protein, sumber karbohidrat, itu dari nasi, kentang, atau mie. Yang kedua, bahan makanan sumber protein hewani, daging, ikan, ayam, atau telur. Yang ketiga, bahan makanan sumber protein nabati, tahu, atau tempe, atau kacang. Yang keempat, sayuran dan buah, dan yang tambahannya air. Kalau kita bisa mengkonsumsi makan 4 sehat ini, maka akan mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan serat. Jadi ini yang menjadi makanan utama kita selama sahur. Sebaiknya ini dijaga di waktu buka dan sahur. Dalam makanan kita sehari-hari, kita kenal ada zat gizi dan non-gizi. Zat gizi terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein untuk zat gizi makro. Kemudian zat gizi mikro ada vitamin dan air, mineral. Selain itu ada air, fitosemika, dan probiotik. Zat gizi makro ini merupakan juga zat gizi sumber energi. Pada saat puasa, ya, karbohidrat dan lemak boleh mengalami defisit. Namun yang lain, protein, vitamin, mineral, air, ya, itu sebaiknya tidak mengalami defisit. Untuk mengetahui status gizi kita, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Ya. Karena status gizi yang sangat kurang atau juga berlebih itu menyebabkan faktor risiko terhadap pandemi, terhadap infeksi COVID, dan kemudian menjadi berat, itu juga akan meningkat. Status gizi bisa dihitung dengan satu, menghitung indeks massa tubuh.
yaitu menghitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Tinggi badan dalam meter kuadrat. Normal apabila indeks massa tubuh 18,5 sampai 23. Kalau kurang dari 18,5 berarti underweight. Hati-hati, berarti ini faktor risiko meningkat. Atau lebih dari 23, baik overweight atau obesitas. Maka harusnya diatur makannya supaya tidak berlebihan. Cara yang lain adalah dengan menghitung berat badan ideal, yaitu tinggi badan kurang 100 untuk usia di atas 40 tahun. Kalau mufakirul, pala, yang di bawah 40 tahun ya. Kalau yang di bawah 40 tahun dikurangi 10% lagi. Contohnya misalkan pala usia berapa, tingginya berapa? 174, dokter. Tinggi ya. Nah, berarti 174. 174. Berarti berat badan idealnya tinggi badan kurang 174 dikurangi 10%. 74 kurang 7,4. Jadi sekitar 166,6 gitu kan. 66,6 berarti. Karena tinggi badan kurang 100 berarti 74 dikurangi 7,4, 66,6. Sekarang beratnya berapa, Farah? Saya 49, dokter. Nah, berarti underweight itu. Iya, dokter. Ya, kekurangan. Nah, dari berat badan ideal itu boleh dikurangi lagi 10%. Jadi 66,6 kurangi 10%. Kurangi 6,6 berarti 60. Minimum 60 berarti. Jadi kalau 44 itu kurus sekali. Itu mirip saya dulu itu ya, waktu masih kurus banget. Nah, itu berarti underweight ya, harus ditingkatkan berat badan. Atau ditambah 10%. Jadi tadi kan idealnya untuk berat 30 66,6. Tambah 10%. Tambah 6,6. Berarti berapa tuh? 73-an lah ya. Nah, berarti berat badannya sebaiknya tidak lebih dari 73. Nah, seperti itu. Kalau berat badan idealnya berat badan ideal minus 10% ditambah sampai dengan plus 10%, maka itu termasuk berat badan yang dibolehkan. Yang ketiga, lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu diukur di antara krista iliaka, yaitu tulang pinggang, dengan rusuk terbawah yang bisa dipegang di sebelah pinggir, ya, di samping, di lateral. Nah, antara tulang pinggang dengan tulang rusuk, tengah-tengahnya. Nah, terpegang tidak, Fala? Pasti terpegang tulang pinggangnya. Nah, tulang rusuk itu terpegang nggak? Nah, di sini ya, tulang rusuknya. Antara tulang pinggang dengan tulang rusuk, tengah-tengahnya itulah cara mengukur pinggang. Kalau laki-laki di atas 90 cm dan perempuan di atas 80 cm, itu berarti obesitas. Berarti harus diturunkan ya berat badannya kalau obesitas. Artinya berat selama ini makannya lebih dari yang diperlukan oleh tubuh. Beberapa suplementasi yang perlu ditambahkan pada keadaan masa pandemi ini, yang pertama vitamin D. Sebetulnya kita memiliki sumber vitamin D yang murah dan mudah, gratis bukan murah malah, yaitu sinar matahari. Jadi tubuh kita secara endogen bisa membuat vitamin D sendiri dari kolesterol, namun memerlukan bantuan UVB, ya, ultraviolet B. Nah, yang akan mengenai kulit kita dan membantu proses pembentukan vitamin D3. Ya. Jadi yang dianjurkan adalah 15 sampai 30 menit
15 sampai 30 menit antara jam 8 sampai dengan jam 10. Kalau misalkan susah terkena sinar matahari, berarti ya harus suplementasi, karena memang tidak terkejar dengan makanan. Yaitu suplementasi vitamin D antara 1000 sampai 5000 international unit. Ya. Vitamin C untuk daya tahan tubuh baiknya ditambahkan 500 sampai 1000 mg dan zinc 5 sampai 50. Apa yang terjadi selama saum Ramadan? Ya. Setelah sahur hingga jam 4 hingga 4 jam kemudian, makan dari sahur sebagai sumber energi berasal dari makanan yang berasal dari sahur. Kemudian 4 sampai 10 jam setelah sahur, sumber energi utama ada dari glikogen, glikogen yang terdapat di dalam otot. Lebih dari 10 jam sampai setelah sahur, maka tubuh akan berusaha mencari sumber lain karena glikogen mulai menipis, yaitu yang berasal dari lemak tubuh dan protein sebagai sumber energi. Nah, lemak tubuh ini akan diubah menjadi sumber energi, yaitu glukosa, kalau dipicu oleh aktivitas fisik. Oleh sebab itu sebaiknya antara 10 sampai 14 jam setelah sahur, yaitu sore hari, agar tidak lemas maka kita harus beraktivitas fisik. Terus ada jalan kaki yang dilakukan atau apapun. Kalau dulu waktu saya kecil ngabuburit, ya, kucing-kucingan, ngorok layangan, ya, cari layang-layang sambil lari-lari. Itu membuat tubuh selalu tersuplai ya sumber energinya yang berasal dari lemak yang dipecah, lemak tubuh yang dipecah. Itu adalah metabolisme saat saum. Karena itu kita perlu menjaga agar cadangan glikogen kita tidak kurang, yaitu dengan cara mengkonsumsi buah-buahan manis dan madu, ya, agar kita tidak lemas ketika Ramadan. Nah, jadi susunan menu saat saum, yang pertama karakteristiknya harus meningkatkan cadangan glikogen hati dan otot. Yang kedua, cukup asupan protein. Yang ketiga, menghindari makanan yang meningkatkan asam urat bagi orang tua yang asam uratnya tinggi. Yang keempat, menghindari yang berkolesterol tinggi untuk orang tua yang memang kadar kolesterolnya tinggi. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen vitamin mineral. Dan keenam, menjaga agar asupan air cukup, yaitu 30 cc per kilogram berat badan. Bahan makanan 4 sehat tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan bahas, ini adalah buah-buahan berair banyak sebagai sumber glikogen. Bisa pisang, jeruk, nanas, buah naga, semangka, melon. Nah, sekarang urutan pola makan puasa yang dimulai dengan berbuka. Nomor 1 ya, agar daya tahan tubuh kita tetap baik dan kita juga tetap sehat dan bugar, berbukalah dengan buah-buahan berair banyak. Rasulullah SAW dan beberapa hadisnya menyampaikan bahwa Rasulullah itu berbuka dengan kurma. Kurma yang segar, yang disebut dengan rutob. Nah, karena rutob susah di kita, maka harus kita cari penggantinya yang memiliki karakteristik yang sama dengan rutob, yaitu buah-buahan manis yang berair. Kenapa harus buah-buahan manis berair atau rutob? Karena rutob itu mengandung kadar karbohidrat, terutama yang berasal dari fruktosa. Ya. Sehingga kalaupun ada juga sukrosa atau glukosanya, namun kadarnya tidak terlalu banyak per 100 gramnya. Sehingga kalau kita konsumsi tidak menyebabkan berat badan, tidak menyebabkan gula darah cepat naik. Yang kedua, ketika rutob tidak ada, Rasulullah menganjurkan kita mengkonsumsi tamar. Tamar itu adalah kurma yang matang, kurma yang sudah mengalami proses fermentasi
berwarna kehitam-hitaman yang banyak dijual di kita. Itu pun Rasulullah mencontohkan kepada kita, mengkonsumsinya tidak terlalu banyak, yaitu hanya 3 biji saja. Kalau tamar itu susunan karbohidratnya agak berbeda dengan rutop, karena sukrosanya atau glukosanya cukup banyak. Sehingga kalau kita mengkonsumsi agak banyak, gula darah kita akan lebih cepat naik. Jadi boleh dengan rutop, buah-buahan berair banyak, atau tamar. Kalau tidak ada sekali ya sudah, pokoknya yang penting ada saja apapun, ya termasuk air. Jadi Rasulullah mencontohkannya kalau tidak ada rutop, tamar, kalau tidak tamar, air. Yang penting saumnya dibatalkan. Nah setelah itu barulah kemudian kita minum air. Setelah itu kemudian jangan lupa sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib mungkin berdoa dulu. Barulah setelah itu dilanjutkan dengan makan nasi lengkap atau 4 sehat, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa harus ada jeda antara waktu berbuka dengan makan nasi dan lauk pauknya? Karena kita sudah puasa cukup lama, 11, 12 atau sampai 14 jam, bahkan di daerah tertentu sampai 18 jam. Nah, tubuh perlu adaptasi ketika mencerna makanan yang terutama yang berasal dari yang mengandung banyak lemak dan protein. Sedangkan karbohidrat lebih mudah diabsorpsi. Karena itu, kita beri kesempatan kepada tubuh untuk beradaptasi dengan mengkonsumsi buah-buahan yang manis dulu. Kemudian setelah itu akan merangsang keluarnya insulin dan juga merangsang berbagai enzim keluar. Baru setelah itu disambung dengan mengkonsumsi makanan yang lebih berat yang mengandung banyak lemak dan protein. Nah, setelah kita mengkonsumsi nasi dan lauk pauknya, bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang lain? Nah, tergantung. Untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil dan menyusui, orang dewasa yang gizi kurang, itu boleh mengkonsumsi yang lain. Ya, tadi kalau saya lihat MC-nya, yang hadir juga nih para mahasiswa, kan masih kurus-kurus tuh, itu boleh mengkonsumsi apapun, silahkan. Ya. Apapun boleh dikonsumsi, ya, supaya tidak kurang gizi. Tapi kalau sudah indeks massa tubuh lebih dari 23, kemudian lingkar pinggang lebih dari 90, laki-laki atau perempuan lebih dari 80, apalagi trigliseridanya tinggi, kolesterolnya tinggi, sebaiknya setelah mengkonsumsi nasi dan lauk pauknya, stop. Tidak usah mengkonsumsi yang lain. Tidak usah mengkonsumsi yang lain. Cukup saja setelah nasi dan lauk pauknya tidak dilanjutkan. Sebentar. Jadi untuk dewasa yang berlebih, obesitas sentral, dislipidemia, stop. Ya. Tidak usah mengkonsumsi yang lain. Usahakan minum dari mulai buka sampai kemudian tidur itu 4-5 gelas. Agar minum kita tercapai nanti 2 liter sehari. Bagaimana dengan sahur? Nah, sahur ketika bangun kita minum secukupnya, setelah itu langsung makan nasi lengkap karena kita tidak punya banyak waktu. Nasi dan lauk pauknya sebaiknya tambahkan kemudian buah. Tidak ada buah segar, adanya tamar atau kurma boleh. Atau tidak ada kurma, adanya misalkan apapun yang manis boleh. Tambahkan setelah makan nasi lengkap. Agar meningkatkan cadangan glikogen kita. Yang berikutnya kalau misalkan suka, boleh tambah susu.
Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu barulah kemudian untuk yang berat badannya kurang, anak yang sedang tumbuh, boleh yang lain kue dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah obesitas, obesitas sentral, dislipidemia, stop. Setelah minum susu nggak usah makan yang lain. Dan usahakan minum 3-4 gelas. Nah, bagaimana aktivitas fisik saat saum? Aktivitas fisik saat saum bisa dilakukan berolahraga ringan antara pagi sampai siang. Dari mulai sahur sampai dengan siang. Bisa melakukan aktivitas rumah tangga atau senam. Atau siang menjelang maghrib, olahraga aerobik ringan sedang 20-30 menit. Atau olahraga dilakukan setelah tarawih 20-30 menit. Boleh lebih, bahkan boleh lebih. Boleh lebih itu artinya lebih lama lagi. Untuk yang ingin turun berat badan lebih banyak. Bagi yang obesitas. Ini yang dianjurkan 2-4 jam menjelang maghrib. Ya. Melakukan aerobik, olahraga aerobik intensitas ringan sedang dan weight training setiap 30-80 menit. Diawali dengan diakhiri dengan stretching. Berikut ini adalah contoh olahraga yang bisa dilakukan di samping tempat tidur, artinya bisa tidak keluar rumah. Jumping jack, ya, wall sit, push up, sit up, ya, abdominal crunch, step up onto chair, squat, ya, tricep dip on chair, ya, plank, high knees running in place. Jadi jalan di tempat dengan lutut yang diangkat 90 derajat. Lang, kemudian push up and rotation dan side plank. Jadi ini adalah beberapa macam contoh olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Karena kalau keluar rumah suka banyak alasan, akhirnya nggak jadi. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pola makan saat saum Ramadan. Semoga bermanfaat, kita semua sehat, bertahan sabar, ikhlas, hingga wabah ini berakhir. Demikian mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan melalui direct message ke Instagram @dr.gagairawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, terima kasih atas penyampaian materinya. Jadi benar banget ya, walaupun kita berpuasa, kita nggak boleh lemes-lemesan, nggak boleh juga nggak produktif, harus bisa tetap jaga kesehatan dengan cara tadi nutrisinya dijaga dan tetap beraktivitas. Baik dokter, jadi selanjutnya ada sesi pertanyaan dok. Apakah bisa langsung dilanjutkan saja dok? Silakan aja lanjutkan. Baik dokter. Jadi saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman di sini dok. Di mana pertanyaan pertama dari saudari Bulkis dok. Kalau lagi diet, sahurnya cuma makan apel aja itu bagaimana ya dok? Nah, jika terus-menerus apakah ada efek negatif? Atau nuhun dokter? Oke, saya langsung jawab aja ya. Baik. Kalau sahur hanya makan apel aja, memang akan menyebabkan defisit yang lebih banyak sebetulnya. Terutama proteinnya kurang, berarti kan kita hanya makan protein ketika buka saja, Bilkis. Kalau bisa tambahkan yang lain. Kalau memang tidak sempat, coba dipersiapkan untuk sahurnya, misalkan sebutir telur, atau misalkan segelas susu. Susu juga kurang ya, baiknya sebutir telur lah minimum. Ya. Potong ayam sebutir telur tanpa nasi juga tidak apa-apa. Tetapi proteinnya harus tetap dijaga. Jadi supaya nanti apalagi sambil kos kan susah ya. Nggak tahu ini pada tinggal di rumah orang tuanya atau pada kosnya sekarang. Saya sendiri di rumah dokter. Nah, kalau di rumah mah nggak ada alasan kenapa harus makan apel aja, kecuali kalau di rumah memang tidak ada makan. Jadi Baik. usahakan untuk ada tambahan sumber protein lainnya, jangan hanya
jangan hanya apel saja. Karena apel hanya mencukupi kebutuhan, hanya untuk menambah sedikit asupan energi saja, vitamin dan mineral, tetapi proteinnya kurang. Itu mungkin untuk Bilqis ya. Baik dokter, selanjutnya pertanyaan dari Mas Jojo dok. Saya tinggi 169 dokter, sekarang 80 kilo. Apakah harus menurunkan ke berat 68 dokter? Usia berapa Mas Jojo nih? Tapi kalau 80 kilo sih memang sudah overweight atau obesitas ya. Ini udah obesitas ini kalau tinggi 168, berat badan 60. Ini memang harus turun berat badannya sebaiknya. Usia 42, Mas Jojo ini harus turun, Pak Jojo ini, Mas Jojo turun berat badannya. Caranya itu tadi, setelah makan nasi dan lauk pauk yang di sore hari stop, udah tidak usah makan yang lain lagi. Tidak usah makan yang lain lagi, setelah makan nasi dan lauk pauknya stop. Sampai sahur. Di sahur baru makan nasi lagi dan tidak usah makan yang lain. Kecuali tambahnya buah. Dan hati-hati nanti ketika lebaran, itu aja pesan saya. Hati-hati ketika lebaran, suka tiba-tiba naik. Baik Itu dokter, mungkin terima itu. kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya dok. Kan kalau misalkan di 10 malam terakhir itu kan akan kita menghidupkan malam-malam dengan itikaf ya dok. Nah itu gimana sih caranya supaya salah satu cara biar nggak ngantuk itu dengan ngemil atau makan sesuatu. Nah gimana makanan seperti apa atau ngemil seperti apa yang sekiranya sehat dok dan bisa menambah energi tapi tidak membuat kegemukan dokter. Ya sebetulnya sih kalau misalkan sebetulnya ngemil itu tidak apa-apa ya. Kalau memang berat badan tidak berlebih. Kalau mahasiswa sih sepertinya masih kurus-kurus ya, boleh makan apapun. Nah, ngemilnya supaya tidak menyebabkan berat badan berlebih memang karbohidratnya sedikit dikurangi. Jadi ngemilnya itu bisa diganti dengan buah-buahan atau boleh dengan kacang-kacang. Jadi kalau pilihan terbaik buah-buahan. Yang kedua dari kacang-kacangan. Supaya karbohidratnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau buah-buahan tidak ada, kacang-kacang tidak ada, akhirnya ngemil yang lain kan apapun. Sebenarnya saya tidak terlalu khawatir menjadi gemuk kalau memang mahasiswa dan sekarang kurus badannya. Silakan saja ngemil apapun. Tapi kalau berat badannya berlebih, ya memang harus hati-hati. Yang ngemilnya sebaiknya buah. Ya. Baik dokter, sama satu lagi dok. Jadi kalau kasusnya sama, hanya saja kasusnya ini tadi kan overweight. Kalau misalkan sekarang yang underweight dok, apakah ada batasan tertentu dok dalam mengemil atau boleh sebanyak-banyaknya? Oke. Kalau mahasiswa masih muda usianya, nggak apa-apa. Kalau selama kekurangan, selama berat badannya masih kurus, silahkan ngemil apapun. Silahkan ngemil apapun. Boleh. Tidak usah khawatir. Tapi kalau sudah nanti berat badannya berlebih, kita harus hati-hati. Tapi juga harus dijaga jangan sampai terlalu banyak gula yang ngemilnya. Kalau manis terus banyak, nanti jadi gula darah naik. Berat badan tidak naik, tapi gula darah jadi naik. Itu harus hati-hati. Misalkan apa tuh, udah berbukanya dengan segelas atau semangkuk kolak dengan gula yang sangat banyak, ya manis. Udah gitu minumnya teh manis lagi gitu ya. Itu malah menyebabkan nanti reverse ya, gula darahnya. Malah menyebabkan nanti ketika tarawih ngantuk. Padahal harus jadi imam nih. Bapak Irul harus jadi imam. Malah ngantuk gara-gara kebanyakan makan kolaknya 2 gelas atau 2 mangkuk, harus hati-hati ya. Jadi gula darah yang manis itu kalau yang glukosanya terlalu banyak itu akan menyebabkan reverse
jadi malah jadi turun gula darahnya, dan ketika turun itu malah kita jadi lemes dan ngantuk. Jadi harus hati-hati yang untuk kayak karbohidrat. Tapi kalau yang lain sih aman ya. Kacang-kacangan boleh. Kalau metabolisme bagus sih nggak masalah, kecuali kalau sudah punya masalah metabolisme. Berat badan kurus dan tidak ada masalah metabolisme, trigliseridan normal, kolesterol normal, usia masih muda, oke lah. Tapi kalau Mas Jojo tadi udah usia di atas 40 tahun, Pak Jojo udah harus hati-hatilah ya. Kalau udah di atas 40 tahun kita harus sudah mulai hati-hati ya. Tepung dan gula harus dihindari mulai ya. Untuk yang di atas 40 tahun. Jangan lupa juga kalau direncanakan untuk periksa lab kalau udah di atas 40 tahun. Trigliserida, kolesterol, gula darah itu harus selalu periksa ya, minimum 6 bulan sekali, dan juga tekanan darah. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya dok. Jawabannya. Ada pertanyaan dari Kang Arya dokter. Punten dokter, bagaimana hukumnya menggunakan puasa sebagai sarana diet atau menurunkan berat badan? Dan seperti apa pola makan saat buka dan sahur dalam rangka menurunkan berat badan yang aman dokter? Terima kasih. Ya niatnya tetap puasa, kalaupun berat badan turun, itu bonus gitu. Jadi jangan ingin puasa karena ingin turun berat badan. Itu mas sampingan puasa ya untuk ibadah saja. Ya cara untuk puasa agar turun berat badannya seperti tadi yang saya sebutkan. Pertama, berbuka dengan buah-buahan saja. Berbuka dengan buah-buahan manis, berair ya. Jadi bukan pisang buah-buahannya, bukan durian, bukan salak yang enggak ada airnya tetapi yang berair. Yang kedua minum, yang ketiga makan nasi lengkap, yang keempat stop, udah nggak usah makan yang lain kecuali minum yang harus dipenuhi ya kalau ingin turun berat badan. Kemudian ketika sahur makan nasi dan lauk pauknya, udah gitu stop, tidak makan yang lain kecuali buah-buahan dan minum. Itu caranya ya. Kalau ingin turun berat badan. Insya Allah berat badan akan turun. Baik Itu dokter, mungkin ya. bagaimana Kang Arya? Apakah sudah cukup menjawab? Kalian tanyakan lagi boleh. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok dari saudara Noval. Saat Ramadan biasanya saya cepat sekali turun berat badan dok, sehingga biasanya saya berusaha untuk makan banyak, contohnya dengan makan nasi lengkap kembali setelah tarawih. Apakah boleh seperti ini dokter? Mohon tipsnya agar berat badan terjaga tidak cepat turun selama Ramadan. Terima kasih dokter. Boleh. Kan saya sudah bilang, kalau masih muda, berat badan normal, ya apalagi cenderung kurang, metabolismenya masih bagus, nggak ada kelainan apapun, silahkan. Mau makan lagi setelah tarawih boleh ya Noval. Kalau Noval mau makan lagi setelah tarawih silahkan ya, supaya berat badan tidak terlalu turun. Kemudian kalaupun berat badan turun tidak usah khawatir, seminggu sampai 2 minggu setelah Lebaran berat badan akan kembali normal, ya. Begitu ya Noval. Siap dok, terima kasih dok. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Mbak Piti. Lingkar pinggang saya 100 dokter. Cara mengatur pola makannya bagaimana ya dok? Lingkar pinggang 100. Jadi ini sudah obesitas sentral ini Ibu. Usia berapa Mbak Vivi ini? 34 dokter. 34 tahun, lingkar pinggang 100, ini memang sudah obesitas sentral ya. Mungkin juga berat badannya sudah berlebih, karena nggak mungkin kalau lingkar pinggang 100 berat badannya normal, pasti juga berat badannya berlebih. Ya harus turunkan berat badannya Mbak Vivi dengan cara puasa, tadi saya sudah sebutkan caranya, ya. Hati-hati lebaran nanti hari pertama bebas, hari kedua sambung dengan saum Syawal 6 hari berturut-turut. Hari berikutnya setelah saum Syawal sambung lagi dengan bayar ya. Karena pasti ada batalnya kalau perempuan karena menstruasi ya. Bayar dulu. Nah, setelah itu baru ke pola makan
sebelum sahur, sebelum puasa. Pola makan sebelum puasa. Ya. Hindari semua cemilan, Mbak Bibi. Semua tepung semua gula udah nggak boleh kecuali sebagai bumbu saja. Semua makanan dari tepung terigu harus dihindari. Usia masih muda, berat badan berlebih, ini sayang harusnya bisa diperbaiki. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih jauh, boleh DM saja lewat Instagram saya. Ya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Selanjutnya dari Mbak Silvita dok, bagaimana cara mengatur asupan dosis vitamin D dan vitamin C dokter bila sakit saat puasa? Nah, ini dokter Silvita ya. Sebenarnya kalau vitamin C kan kebutuhan normalnya angka kecukupan gizinya hanya 60 sampai 70 mg. Yang bisa dipenuhi kalau kita mengkonsumsi 2 porsi buah-buahan sehari. Jadi kalau dalam keadaan normal sebenarnya cukup pola makan yang tadi saya sampaikan. Berbuka dengan buah antara 200 sampai 300 gram. Nanti sahur makan lagi buah 200-300 gram. Itu cukup mencukupi sekitar 60 mg sehari. Ya. Namun dalam keadaan sakit, apalagi kemudian masa pandemi di mana kita memerlukan daya tahan tubuh yang lebih banyak, sebaiknya memang ditambahkan dengan suplementasi vitamin C meskipun hanya 500 mg. Gitu ya. Nah, itu dikonsumsinya kapan-kapan saja boleh. Ya. Bahkan lebih bagus lagi sebenarnya kalau dosis terbagi. Kecuali memang kalau suplementasi vitamin C itu sekarang kan banyak teknologinya. Ada yang slow release ya. Dimakan 1 kali itu bisa sampai 24 jam. Yang terbaru itu, generasi ketiga itu bisa seperti itu ya. Tapi kalau yang biasa saja nanti dosis terbagi. Kalau 500 misalkan 55 kali boleh, atau 250 jadi 2 kali silahkan. Itu kan ada yang suka jual di pinggir jalan itu ya, di lampu merah yang tablet hisap itu kan gede, itu tabletnya 500 mg boleh dibagi 2. Jadi makan pagi dengan sore ya. Karena yang penting itu adalah nanti kadar di dalam darah tetap terjaga. Bagaimana dengan vitamin D? Ya kalau vitamin D memang yang paling bagus dan aman memang dengan berjemur ya. Tapi kalau kita tidak sempat ya sudah tambahkan saja suplementasi vitamin D. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa memang orang Indonesia banyak yang defisiensi vitamin D. Ada yang insufisiensi sampai defisiensi. Penelitian terakhir kemarin misalkan dokter siapa? Berapa ya S3 juga menunjukkan bahwa memang terjadi defisiensi. Saya juga menguji yang mahasiswa S3 di Sumatera pun yang panas dekat Khatulistiwa itu juga sama ternyata ya mengalami banyaknya defisiensi. Jadi sudah sajalah tambahkan dengan suplementasi vitamin D. Kalau memang terbukti hasil pengukuran defisiensi atau insufisiensi memang bagusnya 5.000 insulin unit ya. Rekomendasinya 5.000 insulin unit selama 1 bulan. Setelah itu kemudian diperiksa dulu kadar vitamin D-nya, dilanjutkan dengan kadar maintenance 1.000 insulin unit. Itu cara mengkonsumsi. Demikian Dr. Silvita. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dok, jika saat sahur hanya ada mie instan dan air dok, apakah baiknya sahurnya hanya dengan air saja dokter atau dimakan sama mie-nya juga dok? Ya kalau adanya mie instan ya sudah saja makan mie. Nanti kurang energinya ya. Kalau adanya mie instan ya sudah, tidak apa-apa. Apalagi mahasiswa masih muda, nggak usah khawatir makan mie instan. Metabolisme masih bagus, kecuali kalau kebanyakan sekali makan 5 bungkus, 5 bungkus ya pasti bermasalah. 1-2 bungkus masih oke untuk sahur ya. Memang bagusnya sih ada protein yang lain, tapi kalau nggak ada ya sudah, yang ada saja konsumsi. Itu lebih baik ya. Baik dokter, terima kasih dok atas jawabannya. Sama ada pertanyaan dari saya dokter. Jadi kan kalau di iklan-iklan kan bilang minum 8 gelas sehari dok. Sebenarnya itu benar nggak sih dok? Kayak dibagi 4 gelas itu saat berbuka, terusnya 2-nya setelah berbuka, ntar 2 gelasnya lagi saat sahur dokter. Itu apakah benar dok atau ada yang lebih tepat lagi dok? Itu kan sebetulnya kebutuhan
air itu 30 cc per kilogram berat badan rata-rata. Jadi kalau berat badannya 50 misalkan kali 3 1.500 gitu ya. Itu yang minimumnya segitu ya. Nah, memang yang penting itu cara strategi minumnya. Karena untuk mencapai bagi yang 60 kilo misalkan 1.800 itu memang tidak mudah ketika saum. Sekarang misalkan kita bagi ya, kalau saya sih selalu merekomendasikan 4 sampai 5 gelas dari buka sampai tidur dan kemudian 3 sampai 4 gelas ketika sahur ya. Nah, 4 sampai 5 gelas ketika tidur itu sampai tidur dari buka itu gimana caranya? Yang pertama ketika berbuka ya, setelah kita mengkonsumsi buah-buahan atau sebelum buah-buahan itu 1 gelas ya. Setelah itu kemudian kita makan buah, setelah itu kemudian sholat kan. Nah, antara sebelum dengan sesudah sholat bisa 1 gelas itu udah 2 ya. Sebelum sholat tarawih 1 gelas lagi 3. Setelah sholat tarawih 1 gelas lagi 4. Itu bisa 4 gelas tuh ya. Atau kemudian sebelum tidur tambah lagi 1 gelas jadi 5. Itu bisa 4 sampai 5. Tapi kalau saya sih kuatnya 4 ya paling banyak. Paling banyak itu 4 itu. Kemudian ketika sahur itu caranya ketika bangun 1 gelas. Kemudian makan nasi dan lauk pauknya. Setelah makan nasi lauk pauknya 1 gelas lagi 2. Kemudian tambah lagi 1 gelas 3. Ya. Yang dianjurkan memang kalau bisa sih 3-4 gelas, tetapi saya sendiri kuatnya 3 gelas ternyata. Itu juga sudah kekenyangan, sudah penuh perut. Demikian ya. Jadi memang bagusnya kan 30 cc per gram berat badan. Berat badan saya itu sekarang 60, berarti kan harusnya 1.800 cc. 1.800 cc ya kurang lebih 6 gelas, gitu kan ya? Iya, dokter. Selanjutnya, Oke, Dok, ada lagi? ada pertanyaan lagi, Dok. Ini pertanyaan mahasiswa banget sih, Dok. Jadi Boleh. ada mahasiswa anonim, Dok, bertanya, Dok, apakah boleh, Dok, berbuka hanya dengan Milanta atau Proma, Dok? Karena di iklannya juga kayak membolehkan gitu, Dok, buka dengan Proma. Berbuka dengan Milanta dan Proma. Ya kalau berbuka itu menurut Rasulullah dengan air minimum ya, jangan dengan Milanta. Memang perih ya lambungnya kenapa yang Milanta? Karena kan harusnya membatalkan itu dengan zat gizi. Ya, zat gizi itu ya karbohidrat atau dengan air lah minimum. Rasulullah juga kan kalau nggak ada apa-apa dengan air. Tidak ada Rasulullah dengan Milanta dan Proma ya. Kalau memang perih lambungnya ya minum air dulu. Itu kan sunnahnya begitu ya. Walaupun tidak ada buah-buahan atau kurma ya air. Nah, setelah itu kemudian boleh kalau perih dimakan Milantanya. Ya, ya. Baik, dokter, hatur nuhun atas jawabannya. Jadi teman-teman, sesi pertanyaan masih dibuka. Bagi yang ingin menanyakan, mangga bisa lewat chat atau bisa langsung raise hand dan menanyakan secara langsung kepada dokternya. Boleh bertanya langsung boleh, ayo. Jika memang tidak ada lagi, mungkin bisa diakhiri saja, dokter. Baik. Ya mudah-mudahan ya saya sampaikan bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kan berarti sebagian besar mungkin di rumah orang tuanya ya, untuk Iya, yang dokter. mahasiswa. Mudah-mudahan orang tuanya juga masih bekerja, tetap sehat, tidak terinfeksi COVID-19 ini. Ya. Kalian juga yang mahasiswa juga tetap sehat. Mudah-mudahan juga kita semua selamat. Ya. Mudah-mudahan Ramadannya juga tuntas, kita juga sehat. Ya. Kita bisa menghadapi pandemi ini tanpa kemudian terinfeksi oleh COVID-19. Demikian mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan ibadah saum kita di tahun ini bisa menjadi ibadah saum yang bermakna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin dokter, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Baik dokter, selanjutnya ada sesi dokumentasi dok, dan pemberian sertifikat dokter. Jadi bisa di next slide-nya. Di next lagi. Mangga untuk panitia yang bertugas bisa didokumentasikan. Bagi teman-teman yang ingin difoto juga bisa dibuka kameranya, senyum. Nanti kalau misalkan sudah selesai akan diberikan aba-aba. Baik panitia, apakah sudah selesai? Oh, sudah. Baik dokter, hatur nuhun atas kesempatannya pada hari ini di kajian Ramadan DKM Asyifa SAS. Semoga apa yang dokter berikan bermanfaat dan apa yang kita terima bisa kita amalkan. Mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih dok. Mangga sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam. Saya live ya. Assalamualaikum. Baik, ya silakan. Ya, sebelum kita menutup, mari kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas dokter dan teman-teman juga yang sudah hadir. Terima kasih. Mangga bisa live dan melanjutkan aktivitas lainnya.